Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Andrianto, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25104180179. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Buai Pengaca di kelas 11 dengan materi bahaya narkoba dan upaya pencegahan menurut Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat day. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kebaikan ini semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk doa selanjutnya akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Erwin. Untuk kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk mengingatkan kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama mendengarkan tadarus Al-Quran mengenai pembelajaran kita hari ini yang akan dibacakan oleh Muhammad Sakur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khamru wal maisir wal ansab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak melihat ataupun mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini hadir semua. Ada yang sakit. Yang sakit tadi siapa? Irwansa. Untuk Irwansa ini kita sama-sama mendoakan supaya sehat kembali ya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Ya, untuk selanjutnya, jadi kita terlebih dahulu menyiapkan kesiapan belajar. Yang pertama harus siapkan kesiapan fisik ya, yang artinya badan sehat. Yang kedua kesiapan dalam segi kerapian. Kemudian tadi kita mengingat kembali lagi kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kecintaan kita terhadap cinta tanah air. Dan untuk cinta tanah air ini, alangkah baiknya kita menyanyikan atau mengenang lagu wajib nasional ya. Oke, untuk lagu wajib nasional akan langsung didirijen oleh anak kami ya, Novita. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan mengenang atau meningkatkan semangat cinta tanah air kita berhasil dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Kita akan mengingat pembelajaran minggu kemarin ya. Iya, untuk minggu kemarin narkoba dan minuman keras ya. Cuman kenapa dikatakan ada narkoba dan minum keras itu berkaitan? Misalnya Hammer, artinya segala yang memabukkan. Untuk minuman keras, ada yang masih mengingat apa itu minuman keras? Minuman keras yaitu minuman yang di dalam
yang terkandung zat alkohol atau etanol. Ya, jadi minuman keras tersebut minuman yang mengandung alkohol, sesuatu yang memabukkan. Ada yang masih ingat contoh minuman keras? Tua, figur, Iya, yang pertama tua, yang kedua figur. Jadi kan materinya tidak terlalu jauh dengan materi kita ini ya. Jadi sama-sama memabukkan semua. Jadi untuk mengingat materi yang selanjutnya, kita di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu nih ya. Untuk pertama di sini menjelaskan pengertian narkoba. Yang kedua kita di sini menjelaskan bahaya narkoba. Beserta didik memahami hukum Islam. Jika alhamdulillah sudah paham semua ya. Yang ketiga di sini pemahaman bermakna. Jadi setiap pemahaman ada makna masing-masing ya. Apa yang kalian dapat kira-kira? Ya, Islam melarang segala hal yang merusak akal tubuh manusia termasuk narkoba, minuman keras, pelajar yang taat pada ajaran Islam. Itu ya yang perlu kita pahami pemahaman bermaknanya. Yang selanjutnya Bapak lihatkan sini ada video ya. Ya, dari hasil analisa pria tadi, kira-kira ada yang terlintas tidak di pemikiran kita dari hasil kita tonton tadi. Jadi di sini kita lihat dari sekian banyak persepsi tadi dari sekian banyak kejadian tadi, di situ kita tempat berpikir ya. Yang pertama kita lihat di sini mengapa Islam melarang narkoba. Itu yang jadi renungkan ya. Jadi mengapa Islam melarang narkoba? Iya, merusak tubuh. Terus apa lagi selain tubuh? Ya, benar sekali ya. Merusak akal sehat. Yang kedua, bahaya penggunaan narkoba. Ya, bagi remaja. Apa kira-kira? Canduan. Ya, kalau remaja kan biasanya kecanduan ya. Kalau dia anak muda kecanduan, kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut? Mencuri, Pak. Ya, mencuri, tawuran, ya, memalak ataupun mengambil secara paksa punya orang lain ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba? Ya, ada yang tahu cara pencegahannya? Ya, silakan. Memberikan dukungan penuh dari orang tua, keluarga, dan sekolah untuk membantu mereka menghadapi tekanan dari pergaulan terutama yang tidak baik. Iya, memberikan apa tadi? Dukungan penuh Memberikan dukungan penuh dari orang tua, keluarga, dan sekolah. ya, dari orang tua, keluarga, dan sekolah. Jadi ketika kita menghindari terjerumus dalam narkoba, terlebih dahulu kita memahami yang namanya aturan keluarga ya. Jadi aturan orang tua. Makanya kita selaku Islami di sini yang diutamakan aturan keluarga ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aturan apa tadi? Sekolah. Ya, aturan sekolah. Jadi selain keluarga, sekolah juga ada aturan.
Kalau atur sekolah ini apa? Kira-kira yang kalian ketahui. Datang tepat waktu. Itu aturan dalam sekolah ya. Jadi ketika mengenai aturan sekolah, ada satu jawaban yang terlintas ya. Sama-sama menjaga kedisiplinan. Jadi baik di rumah, di sekolah, kita harus menjaga kedisiplinan. Yang kedua di sini mengenai agar tidak terjerumus dalam narkoba, kita mengingat terlebih dahulu pergaulan ya, itu yang sangat mendukung ya. Ketika pergaulannya bagus, alhamdulillah anaknya tidak tersesat atau tidak ada penyimpangan narkoba ya. Yang keduanya yang harus jaga keimanan dan ketakwaan kita. Jadi harus beriman dan bertakwa. Kepada siapa kira-kira? Iya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu narkoba? Ya, apa narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya, itu artinya narkoba ya. Narkoba merupakan singkatan narkotika, psikotropika, bahan aktif lainnya. Merupakan zat kimia ya. Di sini kita lihat sini dampak narkoba bagi fisik. Apa dampak narkoba dari fisik? Ya. Gangguan otak, jantung, paru-paru, dan organ lainnya. Ya, sudah jelas jawaban di sini ya. Dampak narkoba merusak otak ataupun saraf. Kira-kira otak bagian mana yang rusak? Bagian pemikiran biasanya di kepala kita ya, itu bagian saraf. Yang kedua sini gangguan jantung. Berarti bagian tubuh kita, misalnya di sini ada namanya hati, ginjal. Itu arti dalam fisik ya, dan rusak semua ketika kita menggunakan narkoba. Kemudian di sini kita lihat dampak narkoba bagi psikologis. Ya, halusinasi, depresi, dan gangguan kepribadian. Jadi berhubung suasana kita tidak mendukung ataupun sudah panas, terlebih baik kita mengadakan refreshing ya. Kita itu bapak mas saya itu. Jadi untuk selanjutnya kita kembali ke speaking dulu ya. Ya, kita sama-sama melakukan ya. Bacaan tasbih, bacaan tasbih, subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid, alhamdulillah. Bacaan takbir, bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan tahlil, bacaan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak akan mengingatkan untuk pembagian kelompok minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin kan sudah Bapak bagikan kelompoknya ya. Dan untuk kelompok yang pertama, Rizka, kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, kelompok Penny ya. Kelompok 3, Sri Mulyani. Dan kelompok 4, Wahyu ya. Di situ kita lihat ada yang namanya LKPD ya. 1 dan 2. Coba dilihat dulu ya. Seumpama tidak paham ataupun kurang paham,
Silakan dipertanyakan. Jadi di sini kita lihat LKPD yang satu. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Saskia. Saya akan bertanya ke kelompok 3. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal. Menurutmu bagaimana cara menjaga akal dari kerusakan akibat narkoba dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaskia. Yang pertama, yaitu memperkuat iman. Yang kedua, memilih lingkungan dan pergaulan positif, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi bersama di LKPTD 2 ya. Jadi Bapak kasih waktu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Ya, untuk di situ kan ada LKPD 2. Kira-kira apa yang menjadi kendala yang dikatakan soalnya agak sulit yang mana? Terus soal selanjutnya sudah ketemu? Ya, di situ ada pemahaman kita ya. Seumpama ada dalilnya boleh dimasukkan. Sudah, Pak. Sudah? Nah. Sudah, kalau memang sudah jawabannya, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Silakan maju untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Rizka Mutiara. Jelaskan makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 serta bagaimana ayat tersebut menjadi dasar larangan narkoba menurut Islam, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk speaking sini kita menggunakan speaking ABDG ya. ABDG, ABDG. Sesungguhnya, sesungguhnya. Jadi maju, maju. Mundur, mundur. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Duduk, duduk. Nah. Sekarang sebaliknya. Sebaliknya. ABDG. ABDG. Maju. Mundur. Duduk. Berdiri. Kiri. Kanan. Silakan tepuk tangan ya. Dari apa namanya pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan. Jadi kita simpulkan sama-sama ya. Kita lihat dulu materi selanjutnya, kita simpulkan sama-sama. Ya, apa kesimpulannya? Menunjukkan visi jiwa sosial dan ekonomi. Ya, itu kesimpulannya ya. Yang kedua, ya, Islam melarang segala yang merusak akal dan badan. Yaitu ada 4 kesimpulan ya. Itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Dan untuk materi selanjutnya tadi kan masalah narkoba ya. Dan yang selanjutnya kita masuk materi bab 4, menambahkan Islam dengan santun, damai melalui dakwah dan khutbah serta tablik. Itu materi kita selanjutnya. Jadi mungkin itulah materi yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama untuk keluarga kita dan
lingkungan sekolah kita ya. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.